Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hadis terakhir pada bab ini, bab iqtisad fil ibadah, yaitu hadis ke-152. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Allah meridhai keduanya, baik Abdullah maupun Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Idza huwa birajulin. Tampak ada seorang laki-laki qaimin, berdiri. Tapi berdiri di tengah terik matahari. Saat itu adalah sedang khutbah. Fasa'ala anhu, maka Rasul pun di tengah khutbahnya itu bertanya tentang nama dan sebab dia berdiri. Faqalu, maka para sahabat menjawab, Abu Israil nadhara an yaquma fi syamsi wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa la yatakallama wa yasum. Dia adalah Abu Israil, ini kunyahnya. Telah bernazar untuk berdiri di tengah terik matahari, di bawah terik matahari. Wala yaq'ud, dan dia tidak akan duduk, nazar. Wala yastadhil, tidak akan berteduh. Wala yatakallam, tidak akan berbicara selain zikrullah tentu saja. Wa yasum, dan juga nazar berpuasa saat itu. Maka mendengar penjelasan ini, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, muruhu falyatakallam wal yastadhillah wal yaq'ud wal yutimma shawmahu. Gak boleh seperti itu. Perintahkan dia untuk berbicara, kemudian berteduh dan duduk. Jangan terus berdiri. Jadi nazarnya untuk melakukan itu semua harus dibatalkan. Tidak boleh dituruti. Wal yutimma shawmahu. Yang boleh tetap dilanjutkan adalah puasanya. Silakan lanjutkan. Silakan sempurnakan puasanya hari itu sampai maghrib. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bayanu mufradatil hadis. Para sahabat menjelaskan bahwa Rasul bertanya, ya, fasa'ala anhu. Rasul bertanya tentangnya. Maksudnya adalah ay anismihi wa an sababi qiyamihi. Rasul bertanya tentang nama orang itu dan sebab dia tidak mau duduk. Kemudian para sahabat menjelaskan bahwa beliau adalah Abu Israil. Ini kunyahnya di dalam kitab Dalilul Falihin. Ibnu Allan menjelaskan namanya adalah Yusair, bukan Yasir tapi Yusair Musagharu Yusrin, bentuk panggilan kecil dari Yusrin. Yusair Musaghar Yusrin diddal usri. Yusr artinya mudah, lawan dari susah. Wa huwa Ansari, dan beliau ini termasuk salah satu sahabat Ansar. Kemudian wala yatakallam. Abu Israil atau Yusair ini tidak mau bicara. Maksudnya adalah la yatakallamu bi ghairi dzikrillah. Tidak mau berbicara kecuali zikrullah. Karena tentu saja kalau dia sholat ya dia harus membaca zikir. Begitu juga ketika setelah sholat. Terakhir tentang fawaidul hadis. Faedah hadis ini, yang pertama, an-nadharu bis-sukuti laisa qurbatan fi syari'atil Islam. Bernazar untuk diam, tidak mau bicara, ini bukan merupakan qurbah, bentuk taqarrub kepada Allah di dalam syariat Islam. Ya, kalau mau diam karena alasan mengurangi bicara atau karena lagi sakit ya silakan, tapi bukan dengan niat nazar ya. Karena nazar itu qurbah, bentuk, salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ritual. Ini tidak ada di dalam syariat Islam. Kita temukan memang Ibunda Maryam alaihissalam
nazar untuk tidak bicara. Tetapi ini di dalam syariat terdahulu, tetapi dalam syariat Islam tidak demikian. Kemudian yang kedua, la yaqbalullahu ta'ala amalan lam yashra'hu wa lam ya'dham bihi wa lam yaj'alhu qurbah. Allah tidak menerima satu amal yang keluar dari syariatnya, yang tidak diizinkan oleh syariat dan tidak dijadikan sebagai qurbah, bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui berbagai dalil, baik dalil dari Al-Quran, ya, sunnah Rasulullah, ijma' atau qiyas, yang tentu saja ini merupakan ranah para ulama untuk membahasnya. Kemudian yang berikutnya, walaysa kullu ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan. Satu amal atau satu perbuatan yang dinilai sebagai bentuk taqarrub, pendekatan kepada Allah dalam satu ibadah, tidak otomatis amal itu juga menjadi taqarrub pada ibadah yang lain. Contohnya adalah berdiri. Berdiri di dalam sholat itu salah satu bentuk taqarrub, ya, salah satu rukun bahkan. Tetapi kemudian tidak otomatis kalau gitu berdiri adalah taqarrub juga saat khutbah Jumat. Enggak demikian, tidak otomatis. Jadi berdiri ketika sholat memang taqarrub karena Rasul menjelaskan syariat sholat demikian. Tetapi dalam konteks ibadah mendengarkan khutbah Jumat, Rasulullah SAW tidak mensyariatkan berdiri saat mendengarkan khutbah. Faqad ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fi syamsi. Apalagi kemudian sahabat ini berdiri di tengah atau di bawah terik matahari. Ini sudah ada unsur menyakiti atau menyusahkan diri. Wa qad ruya anna dzalika kana fi yaumi jumu'atin 'inda sama'i khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Dan riwayat tentang hadis ini juga dalam riwayat-riwayat lain memang ini peristiwa yang terjadi saat Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat di atas mimbar. Jadi dia bernazar untuk tidak duduk, tidak berteduh selama Rasul khutbah. Niatnya baik, yaitu untuk ta'zim, untuk mengagungkan, menghormati Rasulullah SAW dan khutbahnya. Tetapi walam yaj'alin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika qurbatan yufi binadhrihi. Rasulullah SAW tidak membenarkannya sebagai bentuk qurbah atau taqarrub, pendekatan kepada Allah, sehingga Rasul tidak mengizinkan untuk melanjutkan nazarnya itu. Tapi Rasul menyuruhnya untuk duduk. Ma'a anna al-qiyama ibadatun fi mawadhi'i ukhar kas-shalah. Meskipun berdiri itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah di ibadah lain seperti sholat misalnya. Tapi dalam hal mendengar khutbah tidak disyariatkan. Juga berdiri bentuk ibadah saat azan, ya, sunnah berdiri. Doa bi Arafah, juga berdiri dianjurkan saat berdoa di padang Arafah, saat haji, saat wukuf di Arafah. Wal buruz li syamsi qurbatan lil muhrim. Juga tidak ada halangan, ya, dengan sinar matahari juga menjadi syariat dalam ihram orang yang sedang haji atau umrah. Makanya orang yang sedang haji atau umrah, laki-laki terutama, ya, dilarang untuk memakai tutup kepala, yang nempel langsung dengan kepala, peci misalnya atau lain-lain. Tapi itu pun tidak dilarang untuk misalnya memakai payung karena dia tidak nempel langsung. Prinsipnya terkena matahari itu bagian dari pengorbanan yang dinilai saat kita sedang ihram. Tetapi terkait dengan khutbah ini tidak disyariatkan. Artinya tidak otomatis satu amal yang merupakan bentuk taqarrub kepada Allah di dalam satu ibadah lalu otomatis menjadi taqarrub juga di ibadah yang lain. Enggak.
tidak demikian. Maka ini memerlukan pemahaman atau fiqih melalui penjelasan dari Al-Quran, Sunnah Rasul, dan juga tentu saja pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul yang dijelaskan oleh para ulama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf dan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.